Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Sholawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan kepada ruh Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir kelak kita diberi syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Pendahuluan. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan antara lain membahas tentang konsep pendidikan dalam konteks masyarakat dan kebudayaan, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, hubungan pendidikan dan kebudayaan, serta berbagai lingkungan pendidikan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, kajian tentang landasan sosiologi dan antropologi ini dipandang penting bagi para pendidik, khususnya bagi para guru. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. 1. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri atau otonom. 2. Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Lanjut, yang kedua, sosialisasi dan enkulturasi sebagai pendidik. Sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. 1. Pendidikan sebagai peranata sosial. Peranata sosial itu adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Peranata pendidikan adalah salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaan. Lanjut, yang kedua, di sini ada pendidikan dan masyarakat, yaitu di sini ada bagan peran pelaksanaan pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi. Lingkungan pendidikan dalam keluarga itu ada ekonomi tradisional, yaitu memegang peranan utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa. Untuk itu, keluarga memberikan pendidikan mental, nilai, sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan ekonomi. Dan di sini juga ada ekonomi modern, yaitu melakukan pengasuhan dasar pada usia tertentu, menyerahkan pendidikan kepada sekolah, dan yang terakhir mendorong, membantu, mengawasi anak dalam belajar menurut sistem persekolahan. Lalu lanjut yang kedua, lingkungan pendidikan dalam sekolah. Ekonomi tradisionalnya itu satu, mempersiapkan golongan elit dengan kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, hitung. Dan yang kedua, melakukan fungsi selektif. Dan yang ketiga, melakukan fungsi alokatif. Ekonomi modernnya menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan. Dua, melaksanakan fungsi selektif. Dan yang ketiga, melaksanakan fungsi alokatif. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Ekonomi tradisionalnya itu ada, yang pertama, menyediakan model untuk ditiru. Dan yang kedua, menyelenggarakan latihan magang. Yang ketiga, menyelenggarakan upacara inisiasi. Ekonomi modernnya itu ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir. Yang kedua, menyediakan media komunikasi. Dan yang ketiga, menyediakan arena kompetisi. 3. Pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan adalah ciptaan manusia dan syarat bagi kehidupan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan, dan karena kebudayaannya, manusia menjadi makhluk yang berbudaya, bahwa pada dasarnya terdapat 2 fungsi pokok pendidikan dalam hubungannya dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya. Kedua fungsi yang dimaksud adalah yang pertama, fungsi konservasi, yang kedua, fungsi inovasi, kreasi, dan transformasi. Dan yang dimaksud dengan fungsi konservasi, dalam hal ini Pranata Pendidikan berfungsi untuk mewariskan atau melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat dan mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Dan yang kedua, fungsi inovasi, kreasi, dan transportasi. Dalam hal ini, Pranata Pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan, pembaruan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Oke, dilanjut. Lingkungan pendidikan dan pola kegiatan sosial pendidikan. Yang pertama, lingkungan pendidikan informal, formal, dan non-formal. 1. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar. Pendidikan informal pada umumnya tidak teratur atau tidak sistematis dari sejak lahir sampai mati, seperti dalam keluarga, tetangga, masyarakat, atau di dalam pengaruh sehari-hari. Walau demikian, pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan seseorang. Pendidikan informal di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Artinya terdapat di setiap tempat dimanapun. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, suami istri atau lebih, ayah, ibu, dan anak. Jenis atau bentuk keluarga menurut Komando Sunarto 1993, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk berdasarkan keanggotaannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga bati dan keluarga luas. Di sini ada pendidikan formal, yaitu sekolah. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Termasuk di dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umumnya, program spesialisasi,
dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Pendidikan jalur formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk karakter manusia seutuhnya dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan memiliki kesehatan yang jasmani dan rohani, memiliki keterampilan yang berakhlak dan bermartabat, serta memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era global. Baik, di sini yang ketiga yaitu pendidikan non formal. Definisinya itu pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi pendidikan non-formal yaitu fungsinya pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan pada dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ruang lingkupnya itu pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Di sini ada 3 pola. Yang pertama pola nomotetis, yang kedua pola ideografis, dan yang ketiga pola transaksional. Dan yang dimaksud dengan pola nomotetis lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomotetis daripada fungsi tingkah laku ideografis. Dengan demikian, maka tingkah laku pendidik dan peserta didik akan lebih mengutamakan tuntutan institusi, peranan-peranan yang seharusnya, dan harapan-harapan sosial daripada tuntutan-tuntutan individual, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan individual. Di sini ada pengertian pola ideografis. Mempunyai pengertian sebagai personalisasi peranan, yaitu upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahui atau yang ingin dikembangkannya. Hal ini menimbulkan psikologisme atau developmentalisme dalam pendidikan. Pola transaksional mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Hargreaves sebagai peninja atau pengembala singa. Lanjut, pola yang kedua. Guru berasumsi bahwa
para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya. Cukup berat dan kurang menarik implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Baik, di sini ada kesimpulannya, yaitu landasan sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi berikut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.